Di 11 tahun keistimewaan Yogyakarta ini, aku bakal ajak keliling Sobat Istimewa di Yogyakarta. Tapi ada yang beda. Biasanya kan orang-orang datang ke Jogja untuk melihat keistimewaan Yogyakartanya dari wisatanya saja. Nah, kali ini aku bakal ajak Sobat Istimewa untuk melihat keistimewaan Yogyakarta dari sudut pandang yang lainnya, yaitu Sultan Ground. Sultan Ground merupakan tanah milik Kesultanan Yogyakarta yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kira-kira untuk apa saja ya Sultan Ground ini? Ya udah, kita lihat aja yuk. Kita bakal mulai dari bagaimana Sultan Ground itu ditandai dengan cara pematokan tanah, sehingga akan jelas di mana saja Sultan Ground itu berada. Nih sih Pak, saya mau tanya-tanya Pak. Boleh. Kenalkan saya Rahma. Saya Wisnu. Ya, baik. Jadi saya mau tanya Pak, tim pengukur yang ada di sini ini bekerja di bawah naungan dinas apa ya Pak? Kami dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Yogyakarta. Lalu bagaimana Pak secara spesifik pengerjaan dari tim pengukur di sini? Kami menerima berkasnya itu dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten. Secara sederhana, mengukur itu dari berkas yang kami terima. Kalau mematoknya dan mengukur lahannya itu membutuhkan waktu berapa lama ya Pak? Beragam, Mbak. Ada yang lama, ada yang sebentar, tergantung medan yang kami ukur. Nah, biasanya kalau Sultan Ground dan tanah kas desa itu digunakan untuk apa saja Pak? Beragam, Mbak. Banyak untuk lapangan desa, untuk sekolahan, kantor pemerintahan. Jadi intinya ini tanah kas desa yang dari Sultan Ground untuk kesejahteraan masyarakat. Tanah kas desa dan Sultan Ground ini banyak yang merasakan manfaatnya ya Pak dari masyarakat di Yogyakarta. Ya, betul. Sudah begitu, terima kasih informasinya Pak. Saya mau lanjut ke Pengasih Kulon Progo dulu. Terima kasih ya Pak, mari. Halo Sobat Istimewa, sekarang aku sudah berada di Sanggar Among Lare yang tepatnya di Pengasih Kulon Progo. Nah, sanggar ini berada di atas Sultan Ground. Kamu penasaran apa itu Sanggar Among Lare? Ikuti aku terus yuk, let's go! Permisi Bapak. Mari silakan, monggo silakan duduk. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Rahma. Di sini saya mau tanya-tanya tentang Sanggar Among Lare. Baik. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh diceritakan secara singkat Pak, bagaimana berdirinya atau dibangunnya Sanggar Among Lare ini? Tahun 2021 pada saat COVID itu kami bersama dengan pemuda penggerak desa membentuk sebuah sanggar belajar yang pada saat itu belum bentuk Sanggar Among Lare ya. Jadi masih kelompok belajar untuk les-les itu karena kami melihat pada saat itu COVID itu membuat anak-anak tidak sekolah, jadi sekolahnya daring. Jadi kami merasa kami prihatin dari pemerintah kelurahan, akhirnya kami mengumpulkan teman-teman relawan untuk memberikan les kepada anak-anak pada tahun 2021. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2022 ada program dari Panitia Keistimewaan melalui Dinas Kebudayaan Provinsi, ada program Desa Budaya. Nah, dari situ kita mendapatkan anggaran pada tahun itu 500 juta. Nah, di saat itu kami berpikir ternyata pendidikan itu penting karena pada saat itu COVID kan sedang naik ya siklusnya. Jadi kami membentuk teman-teman penggerak desa itu. Nah, di saat itu kita membuat sanggar dengan anggaran itu kurang lebih separuh dari anggaran yang ada, 500 juta kita bangun Sanggar Among Lare ini untuk mengakomodir anak-anak yang belajar, terutama belajar les untuk pendidikan formal maupun non formal. Ada pendidikan karakter pada saat itu. Jadi menurut Bapak banyak manfaatnya ya Pak? Iya, banyak manfaatnya, banyak sekali manfaatnya karena kami menilai pada saat itu anak-anak tidak sekolah kemudian harus bermain dengan gadget kayak gitu. Kami melihat wah ini kita khawatir kalau seperti ini. Jadi kita bicaranya bagaimana caranya untuk sedikit bergerak lah nanti biar ada manfaatnya bagi terutama bagi anak-anak didik kayak gitu. Lalu menurut Bapak dengan adanya Sultan Ground khususnya di bidang pendidikan seperti Sanggar Among Lare ini bagaimana Pak?
Ya, alhamdulillah ini tanah Kasultanan ini menurut kami awalnya ini tanah ini mohon maaf nggih, belum dikelola dengan baik. Jadi tanah ini tanah yang tidak subur. Kemudian kami berpikir, oh di sini tempatnya sesuai dan pas kita bangun sebuah tempat untuk belajar edukasi, dan tanah Kasultanan ini sangat bermanfaat akhirnya untuk mendukung pendidikan yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Sendang Sari ini. Seperti itu. Harapan Bapak ke depannya untuk pendidikan di Jogja, terutama pemanfaatan tanah kas desa dari Sultan Ground untuk pendidikan ini apa, Pak? Jadi selama ini mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa tanah Kasultanan ataupun tanah Sultan Ground itu sudah digunakan baik untuk SD, untuk TK. Di Sendang Sari juga banyak ya yang digunakan untuk bidang pendidikan. Nah, kalau khususnya yang ada di sini, di wilayah ini, di Sanggar Among Lare ini sangat bermanfaat nih. Jadi kami berharap nanti ada intervensi tambahan lagi buat sanggar ini biar bisa berkembang lebih baik, karena alhamdulillah antusiasme dari warga masyarakat terutama untuk pengembangan edukasi di Sanggar Among Lare ini cukup baik sekali. Kita juga ada kerjasama dari universitas, kemudian dari relawan-relawan, kita menggandeng banyak pihak terkait dengan pendidikan yang ada di sini. Dan tentunya tanah Sultan Ground ini sangat bermanfaat sekali, seperti itu Mbak. Jadi banyak yang merasakan manfaatnya. Betul sekali, baik itu dari langsung dari untuk anak-anaknya, dan juga kita juga menggandeng UMKM di sini juga berkembang, karena benar-benar ini bisa sebagai lokomotif peningkatan ekonomi selain dari sektor pendidikan, seperti itu. Oke, Pak. Yeah. Oke, terima kasih informasinya Pak. Sama-sama. Monggo. Ya, ya, ya. Terima kasih ya Pak. Ya, mari-mari, hati-hati. Terima kasih Pak. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya mau tanya-tanya tentang Puskesmas Ngaglik 2 ini bertemu dengan siapa ya Pak? Oh, tanya-tanya. Nanti sama Bu Kepala Puskesmas langsung di lantai 2. Oh ya, oke. Di lantai 2 ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Sama. Permisi Ibu. Oh, ya mari silakan. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma. Di sini saya mau bertanya-tanya tentang Puskesmas Ngaglik 2 ini yang berdiri di atas Sultan Ground. Boleh ya Ibu? Boleh. Oke. Sebelumnya boleh diceritakan sedikit Ibu secara singkat bagaimana Puskesmas Ngaglik 2 ini bisa berdiri? Ya, Puskesmas Ngaglik 2 itu berdiri sejak tahun 1984 ya. Kemudian pembangunan di Puskesmas sebelah timur, kemudian ini bangunan baru mulai ada di tahun 2019. Siapa Ibu yang menginisiasi berdirinya Puskesmas Ngaglik 2 ini? Tentunya Dinas Kesehatan, maksudnya dengan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Sleman. Lalu menurut Ibu, bagaimana dengan adanya Sultan Ground yang bisa menginisiasi atau mensejahterakan masyarakatnya pada bidang kesehatan seperti Puskesmas Ngaglik 2 ini? Saya kira bagus, bermanfaat, karena kalau Puskesmas ini sebagai layanan publik ya untuk umum itu, terus menggunakan Sultan Ground itu bagus karena jelas. Jadi kepemilikannya adalah Sultan Ground, sehingga ketika timbul sewa menyewa itu jelas kepemilikannya. Oh, ini adalah Sultan Ground. Jadi kami itu mempunyai kewilayahan di 3 kalurahan. Kalurahan Donoharjo, Sukoharjo, dan Sariharjo. Dengan ditempatkannya puskesmas di sini, saya kira bisa mengampu akses untuk ketiga wilayah tersebut. Kalau pendapat Ibu bagaimana dengan adanya Sultan Ground yang digunakan untuk Puskesmas Ngaglik 2 ini? Saya senang Sultan Ground ini dipakai untuk pembangunan puskesmas, untuk layanan publik, dan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Lalu harapan Ibu dengan adanya Puskesmas Ngaglik 2 ini apa Ibu? Saya kira puskesmas ini memang sebaiknya
lebih berkembang lagi, karena puskesmas itu konsepnya adalah pembangunan kesehatan di wilayah ya. Jadi kami mempunyai tugas untuk membangun kesehatan wilayah, konsepnya adalah kewilayahan, sehingga untuk wilayah Ngaglik 2, karena ada 100.000 orang kelihatannya penduduknya, dan konsep kesehatan adalah di 30.000 orang setidaknya ada satu puskesmas, maka ini ada 2 puskesmas yang berada di Kapanewon atau Kecamatan Ngaglik ini, saya kira cukup untuk mengampu tugas pembangunan tadi. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya mengenai Sultan Ground yang ada di bidang kesehatan seperti dibangunnya Puskesmas Ngaglik 2 ini. Terima kasih Ibu atas informasinya. Saya mau lanjut untuk beraktivitas. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mari. Halo Sobat Istimewa, saat ini aku sudah berada di Merdikorjo, Tempel Sleman. Nah, seperti yang Sobat Istimewa lihat, ada beberapa para petani yang sedang panen cabai. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu BKK, kita mau mengulik seputar BKK ya guys. Nah, apa itu BKK? Kita langsung bertanya-tanya kepada para petani di sini ya. Ikuti aku terus yuk, let's go! Halo Pak. Halo. Perkenalkan, saya Rahma. Ya, saya Badrianto. Pak Badrianto ini petani di sini ya Pak ya? Iya, ya, petani untuk mendampingi di lahan sini. Perihal BKK di sini, apakah ini benar lahan BKK dari pemerintah? Iya benar, ini lahan BKK yang didanai oleh DPK Danais. Kebetulan ini tanah pelunggu dari Pak Dukuh yang dikelola oleh petani yang ada di sini. Ada berapa orang atau berapa warga yang mendapatkan BKK ini dari pemerintah? Di sini ada 14 kakak yang menggarap di lahan ini. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana Pak perasaan Bapak bisa menerima BKK, bantuan keuangan khusus dari pemerintah? Ya kalau yang di sini sangat senang sekali petani, karena kami petani hanya mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk menggarap lahan di sini, karena kita tidak memikirkan biaya, semua sudah ditanggung oleh BKK Danais. Sejak kapan sih Pak Bapak menerima BKK ini dari pemerintah? Ini kemarin bulan April tahun 2023 kami melaksanakan kegiatan di sini. Kalau di sini panen apa aja Pak? Cabai keriting ya? Iya, ini cabai merah keriting yang sekarang dipanen. Ini sudah petikan ke-9. Jadi program pemerintah BKK ini bantuan keuangan khusus membantu warga di sini. Iya. Para petani yang bisa memanen cabai nanti bisa dijualkan kembali gitu ya Pak? Iya, sangat membantu sekali. Kalau harapan Bapak adanya program BKK ini dari pemerintah gimana Pak? Ya, harapan untuk dari kami petani itu tetap nanti selama 3 tahun ini kan ada pendampingan terus dari BKK, dan kami akan memaksimalkan untuk pengolahan lahan di sini. Terus nanti 2024 kita dapat lagi, dan sekaligus pengembangan yang ada di sebelah selatan sana nanti ada 4.000 meter juga sama tanah kaluran juga nanti didanai oleh BKK Danais. Alhamdulillah dapat banyak lahan ya Pak untuk meningkatkan perekonomian Bapak. Oke, ya sudah Pak, Bapak bisa dilanjut panennya, saya lanjut untuk keluar dulu. Terima kasih udah memberi pelajaran saya untuk panen cabai rawit. Saya pamit dulu untuk proses selanjutnya. Terima kasih Pak. Mari Mbak.
Setelah seharian berkeliling Jogja, jadi makin tahu yang istimewa bukan hanya wisatanya saja, namun juga lahan pertanahan yang dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, seperti halnya pendidikan, budaya, dan peternakan. Dalam hal ini juga membantu pemerintah untuk terus mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, pada ulang tahun yang ke-11 tahun ini, semoga keistimewaan Yogyakarta makin istimewa. Saya Ralma pamit dulu, bye-bye.